Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Sekolah SMA Negeri 1 Ngabang, Kabupaten Mandang. Hari ini kami akan melakukan percakapan praobservasi dengan rekan guru sejawat. Rekan saya namanya adalah Ibu Nova, kebetulan beliau adalah guru PPKN, dan kita akan melakukan percakapan praobservasi. Halo Ibu Nova. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Ya, sebelumnya kita akan melakukan percakapan ini sebelum melakukan observasi nanti di kelas. Saya akan melakukan supervisi akademik nanti di kelas untuk Ibu Nova. Jadi tujuan saya kita akan percakapan ini supaya ada kesiapan nanti prasarana di kelas seperti apa kesiapan Ibu supaya grogi, lebih percaya diri, lebih matang nanti untuk di kelas seperti itu Ibu Nova ya. Nah, kalau beritu nanti Ibu akan mengajar apa ya? Saya akan mengajar mata pembelajaran PKN di kelas 12. Kelas 12 ya, tentang apa itu ya? Tentang materinya itu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oh gitu. Ya, kalau beritu itu tujuan pembelajarannya apa ya? Oke. Di materi ini ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu menghargai perbedaan. Siswa itu bisa menghargai perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Yang kedua, ada tanggapan dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu. Ini tentang kasus-kasus tentang Iya. pelanggaran seperti itu ya. Nah, kalau misalnya model pembelajaran nanti kesiapan, misalnya strategi, model atau metode pembelajaran yang akan dipakai di kelas itu seperti apa? Oke, saya di sini akan memakai metode jigsaw, Pak. Oke. Berarti model pembelajarannya menggunakan jigsaw ya. Iya. Nah, berarti nanti pendekatannya mungkin itu apakah mereka akan kerja kelompok seperti itu? Nah, di sini tuh ada dua, itu tuh keilmuan dan keterampilan. Di mana keilmuan mereka bisa menjelaskan dan menjelaskan kasus-kasus apa aja yang pelanggaran di hak dan pengingkaran kewajiban yang sama. Nanti ada mereka keterampilan itu presentasi. Oh begitu, berarti ada presentasi begitu ya. Nah, area pengembangannya kira-kira seperti apa ya? Nah, saya ini menggunakan papan tulis dan spidol. Itu saya akan menjelaskan dan menulis apa-apa aja tugas mereka. Di area pengembangannya. Iya. Berarti nanti akan seperti itu ya, melihat kemampuan mereka seperti apa begitu ya. Dan media yang digunakan tadi sepertinya menggunakan spidol sama papan tulis seperti itu. Baik, rencana nanti pembelajaran ini akan dilakukan kapan? Saya ada pembelajaran itu di hari Sabtu tanggal 12 Oktober di kelas 12 Kemasaran. Oh, 12 Oktober ya. Ya, baik, nanti saya perasaan pembelajaran di kelas saya hadir di sana, saya akan melihat langsung nanti Ibu seperti apa proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas seperti itu ya. Nah, setelah nanti selesai proses observasi, nanti kita ada percakapan kembali seperti ini ya. Pasca setelah melakukan pembelajaran di kelas, nanti seperti itu ada percakapan lagi setelah itu. Bisa Ibu ya. Nah, kira-kira dari percakapan tadi kita apa yang sudah Ibu dapatkan? Nah, saya dapatkan itu saya bisa menstrategikan gimana pembelajaran ke depannya. Jadi bisa seperti apa saya masuk dan gimana metode-metode yang saya gunakan. Lebih struktur gitu. Iya, lebih siap berarti ya. Semoga lancar nanti masa pembelajaran di kelas ya. Yes. Mungkin itu untuk video kita pada pagi hari ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Kita akan nanti ketemu lagi di kegiatan observasi, dan setelah itu nanti kita ada percakapan lagi setelah kegiatan observasi. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kita jumpa lagi di pembelajaran saat ini. Nah, di mana materi kita hari ini akan melanjutkan tentang apa?
yang tahu? Oke. Seperti minggu lalu yaitu kita kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, dimana kan kita udah kalian kan udah dijelaskan oleh saya yaitu apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah, siapa yang tahu kewajiban deh? Kemarin saya jelaskan kewajiban Angel. Apa Angel kewajiban kemarin? Kewajiban, nah kan banyak tuh kata-kata kewajiban. Apa Angel kewajiban Angel? Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang. Oke, betul. Nah, kewajiban udah, berarti apa yang belum? Oke. Harina, hak apa Harina? Hak adalah kekuasaan yang benar atas suatu untuk menuntut sesuatu. Oke, boleh. Nah, itu kan tadi kan hak dan kewajiban. Kalau lebih singkatnya itu hak itu apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kewajiban itu kewajiban yang kita sesuatu yang harus kita lakukan dengan pemaksaan. Nah, ada pemaksaan sedikit kalau kewajiban. Nah, oke. Nah, kan kalian udah tahu hak itu apa, kewajiban itu apa, dan nanti kita melanjutkan materi kita, yaitu sekarang kita akan membagi kelompok. Ada 2 kelompok. Nah, kelompok pertama itu ada Halino, ada Markus, ada Meli, ada Fitria. Ini bahas tentang Apa itu pertanyaan untuk kemajuan? Nanti kita beri-beri. Semua ya, Oke, baik, karena sudah waktunya, nah sekalian sudah mengerjakan apa yang saya perintahkan tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Nah, di mana satu kelompok itu mengutus satu perwakilan untuk presentasi ya. Udah siap? Siap. Oke. Udah belum dapat? Masih dicari. Siap. Kelompok kita. Oke, kelompok kewajiban ya, kewajiban. Ya. Oke, yang kelompok kewajiban. Ya. Oke, silakan Angel. Ini sini. Oke, yang lain perhatikan temannya ya. Ini kita saling menghargai. Oke, lanjut Angel. Perkenalkan, nama saya Daniela Endrika. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara kepada negara. Contoh kewajiban warga negara: membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan, menaati hukum dan pemerintahan, membela negara, membangun bangsa Indonesia, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk pada pembatasan sesuai undang-undang, dan ikut serta dalam pendidikan dasar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, aplaus untuk Angel. Boleh ya.
Halino. Oke, kita saling menghargai ya. Yo, perkenalkan nama saya Alino, saya dari kelompok 2. Ya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan yaitu hak. Hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk mendapatkan, melakukan, dan memiliki sesuatu yang diinginkan. Hak merupakan asas hukum, sosial, atau etika yang mengatur pada apa yang diperoleh bagi orang ataupun apa yang menjadi hak orang. Hak adalah hak istimewa atau klaim yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini harus dihormati dan dilakukan oleh orang lain dan pemerintah. Untuk contoh-contohnya ada beberapa hak, yaitu hak hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas kebebasan dan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan fasilitas umum, hak mendapatkan pelayanan masyarakat, dan hak berserikat dan berkumpul. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tadi kan udah presentasi oleh kelompok 1, kelompok 2 juga udah presentasi di mana hak dan kewajiban, di mana kelompok 1 membahas hak kewajiban itu apa dan contohnya apa, dan kelompok hak juga begitu, apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah, di sini apakah dapat disimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa tadi yang disampaikan Angel, disampaikan Halino? Damar, coba bisa menyimpulkan Damar? Oh iya, Damar. Bisa? Gak bisa, oke. Baik, kan tadi udah dijelaskan nih. Nah, dengarkan nih. Nah, tadi dijelaskan Halino, dijelaskan Angel, hak seperti ini. Hak itu yang diperoleh dari mana? Dari lahir. Nah, diperoleh manusia atau warga negara. Nah, kalau kewajiban apa yang harus dilakukan? Nah, itu didapatkannya kewajiban itu ada pemenuhan atau pemaksaan gitu. Nah, itu kewajiban. Nah, dimana kayak contohnya sih kewajiban tadi. Kewajibannya apa? Membayar Pajak. pajak. Kita dituntut harus membayar pajak. Mau tidak mau itu harus dibayar. Hak tadi hak untuk hidup. Nah, itu kan kalau hak untuk hidup itu udah diperoleh dari lahir. Nah, dari lahir. Oke. Di sini udah paham? Paham. Oke. Karena udah paham, semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Dan untuk pembelajaran untuk materi-materi kedepannya bisa Kembangkan. dikembangkan. Amin. Terima kasih, Ya. Andre. Amin. Baik, sekarang kita akan melakukan pasca observasi untuk percakapan saya Ridwan dengan tadi Ibu Nova, guru PPKN ya. Ya, baik Ibu Nova, tadi sepertinya saya lihat antusias banget ya untuk melakukan pembelajaran yang dilakukan tadi ya. Betul ya, seperti itu ya. Iya, kira-kira tadi menurut Ibu Nova apa saja yang sudah baik, yang sudah berjalan? Oke, kan tadi yang sudah yang baik sudah berjalan. Satu, siswa itu sudah bisa menguraikan apa itu pengertian hak dan kewajiban dan contoh-contohnya. Oh ya, berarti bisa jadi sudah mampu ya untuk memahami materi yang sudah disampaikan. Sepertinya juga mereka juga berkontribusi untuk aktif dalam pembelajaran seperti itu Ibu Nova ya. Ya, kira-kira dari area pengembangan tadi seperti apa Ibu? Apakah sudah tercapai atau sudah diambil model belajar yang sudah diterapkan pembelajaran ini? Oke, areanya sudah tercapai dengan tadi pengetahuan, mereka juga sudah mengetahui apa materi itu dan itunya presentasi gitu kan, presentasi sudah tercapai juga. Kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan lagi terkait dengan masa pembelajaran atau ada hal yang kurang gitu, apa kira-kira itu? Salah satu
kekurangan atau kendala ya Pak. Nah, pertama itu ada beberapa siswa masih belum kurang aktif. Oh, gitu. masih ada yang kurang aktif ya. Ya. Ya, kira-kira apa sih penyebab yang membuat murid tadi kurang aktif itu? Ya, mungkin ini loh Pak, karena jumlah satu kelompok itu lumayan banyak, nah itu mereka kayak menyerahkan ke yang ada gitu. yang kurang aktif. Ya, berarti hanya beberapa orang yang aktif dalam kelompok ya. Iya. Yang lain ngelompok aja gitu. Iya. Mungkin seperti itu Ibu Iya. Nova ya. Ya, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan supaya nanti ke depannya mereka bisa terlibat aktif semuanya? Oke. Mungkin perencanaan saya ke depannya itu lebih menggunakan media-media pembelajaran yang lebih modern. Seperti mereka kan suka kayak udah di zaman-zaman Gen Z gitu kan, aplikasi-aplikasi yang ada di luar sana. Wah, keren sekali itu Ibu. Kalau misalnya ternyata penerapan pembelajaran itu kurang lebih seperti kayak interaktif gitu ya, menggunakan media seperti itu ya. Ya, itu sudah luar biasa sekali Bu Nova kalau udah punya rencana seperti itu. Kapan rencana kira-kira melakukan hal seperti itu? Mungkin kalau lebih spesifiknya belum tahu ya Pak, mungkin untuk minggu-minggu selanjutnya mungkin seperti itu Pak. Oh, baik. Baik, seperti itu. Saya tunggu Ibu ya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi dari ini. Luar biasa rencananya. Semoga pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik lagi ya. Ya, terima kasih Bu Nova atas waktunya ya. Baik, itulah hasil pasca observasi dan dari pra observasi dan observasi tadi, dan setelah kita melakukan observasi, kita melakukan pasca observasi pembicaraan seperti ini, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.